semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Dan jangan lupa dukungannya, silahkan subscribe, like, komen videonya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang berikutnya. Tentunya yang lebih bermanfaat ya untuk kesembuhan ke anxiety psikosomatis. Pada kesempatan kali ini kita sharing kembali ya teman-teman. Anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya ya teman-teman. Cuman kita hanya merasa diri kita takut pada suatu hal, pada penyakit berbahaya, takut gila, takut mati ya, seperti itu. Itu tuh hanya konflik dalam pikiran kita ya. Padahal ada banyak di luar sana yang mereka memang mempunyai satu penyakit ya. Bahkan ada yang dioperasi ya, kemudian ketika sehabis operasi ya, contohnya teman saya kena tumor ya payudara. Nah, saya tanya sebelum operasi ya, mereka tidak merasakan cemas yang berlebihan ya. Cemas mungkin ada, tetapi tidak terlalu dipikirkan. Berbeda dengan anxiety psikosomatis, atau yang lebih kerennya bisa dibilang hipokondria ya teman-teman. Nah, ada pula ini teman saya itu udah tua ya umurnya, ya kena batu empedu ya. Saya tanya juga, apakah ketika akan dioperasi itu cemas? Tidak teman-teman. Mereka lebih memikirkan untuk kesembuhan ya, bukan ketakutan atau kecemasan yang dia pikirkan. Ketika dia sudah sembuh ya, dia sudah operasi, kemudian dia sembuh, saya kembali lagi tanya ya, Ibu, apakah ketika menjalani operasi, ketika menjalani penyembuhan, apakah Ibu merasakan takut, cemas ya, seperti saya ketika ke anxiety ya. Cemasnya memang sangat berlebihan, takut mati ya, gelisah. Pikiran itu selalu berjalan di kepala ya, mau siang, mau malam, mau melakukan apapun, atau ketika kita akan tidur, perasaan-perasaan itu tidak bisa hilang, susah hilangnya. Mereka tidak merasakan hal yang seperti itu. Bedanya dengan kita ya, antara anxiety psikosomatis dengan penyakit yang lain yang tidak ada kecemasannya. Satu solusi ya agar kita bebas dari kecemasan, diri kita harus bisa mengelola pola pikir ya. Bukan hanya pola pikir yang negatif yang dihilangkan ya. Ketika cemas datang, ketika rasa takut datang, bagaimana agar kita bisa lebih cepat menghilangkannya ya. Saya sudah bahas di video yang sebelumnya. Saya coba ya dengan melatih fokus saya dengan meditasi, olah pernapasan, dan juga dengan kita ini setiap melakukan satu hal atau sesuatu lah, apapun itu ya, coba ya
dilatih terus. Datang cemas nih, kita lagi apa nih? Lagi nyapu, lagi masak, lagi apa? Nah, itu hati pikirannya coba ke situ. Ada datang lagi cemas, udah hindari. Fokusin pada apa yang kita lakukan. Jika terus-terusan hal itu dilakukan, tentunya manfaatnya banyak ya teman-teman. Sangat banyak manfaatnya. Saya ngomong seperti ini ya terus-terusannya. Karena manfaat kita fokus pada apa yang kita lakukan itu sangat besar pengaruhnya dan sangat cepat untuk kesembuhan kita. Sangat signifikan ya perkembangannya, cepat ya untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang gak jelas, gak nyata, pikiran yang selalu berjalan, yang gak menentu ya, datangnya juga kadang tiba-tiba ya, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apalagi hal yang negatif ya. Dan juga ada sebagian yang selalu memikirkan rasa trauma pada kehidupan yang sebelumnya ya. Cobalah buat diri kita agar tetap lebih legowo ya pada rasa trauma, rasa sakit ya, berdamai pada diri kita ya. Itu tentunya bisa juga untuk mempercepat kesembuhannya. Saya dulu memang terlalu banyak tahu soal penyakit ya. Jadi apa yang dirasakan di badan, saya selalu menyangkut pautkan ke penyakit yang lain. Ternyata memang beda ya teman-teman, beda. Penyakit lain tidak sama dengan anxiety ya. Psikosomatis, anxiety hanya dalam pikiran kita saja. Ketika kita sudah bisa fokus, lambat laun pikiran negatif hilang. Ketika pikiran negatif hilang, kita akan mudah untuk tidur ya. Pikiran yang selalu berjalan, selalu hilir mudik ya, nggak tentu arah, nanti bisa hilang dengan sendirinya. Latihlah fokus dengan apa yang kita kerjakan. Mata, hati, pikiran ke situ. Ketika sholat, mata, hati, pikiran kita fokuskan. Kita sedang apa? Kita sedang sholat. Ketika mandi, kita lakukan kembali. Kita sedang apa? Kita sedang mandi. Ketika datang pikiran yang gak jelas, singkirkan. Itu juga bisa membuat kita menghilangkan pikiran yang aneh-aneh ya. Rasakan air ketika mandi. Fokuskan diri kita pada kita ini lagi mandi. Kalau ada pikiran, dah lagi mandi kok, aku nggak mau mikirin yang lain. Seperti itu caranya ya. Saya terus-terusan ngomong kayak gini ya, ngomongin fokus, karena itu yang lebih cepat untuk membuat kesembuhan kita ya. Sekian videonya, terima kasih.